Swastiastu, yang terhormat Bapak Dr. Iwayan Widiana, SPD MPD, dan yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Imade Candiase, MIKOM, selaku pengampu dosen mata kuliah Statistik S2 Pendidikan Dasar Universitas Pendidikan Ganesha. Perkenalkan, nama saya Mila Ratnasari, kelas E nomor absen 10, NIM 2329041014. Pada kesempatan saat ini, izinkan saya untuk mempresentasikan data hasil penelitian dengan menggunakan SPSS dengan analisis data dengan menggunakan ANACOVA 1 jalur, ANACOVA 2 jalur, MANOVA 1 jalur, dan MANOVA 2 jalur. Saya akan mempresentasikan cara menganalisis data dengan menggunakan uji ANACOVA 1 jalur. Izin share screen. Pertama kali yang perlu disiapkan dari data kita, dari hasil data penelitian. Dari hasil data penelitian yang sudah kita siapkan di Excel, seperti yang terlihat di layar. Pada analisis uji ANACOVA 1 jalur, saya menggunakan judul dari penelitian pengaruh model problem based learning terhadap numerasi matematika siswa kelas 5 sekolah dasar setelah mengontrol kemampuan berpikir kritisnya. Di judul tersebut kita sudah mengetahui ada 3 variabel. Yang pertama adalah variabel bebas yang disebut juga dengan variabel independen, yaitu model pembelajaran. Kemudian variabel dependennya atau variabel terikatnya adalah numerasi matematika. Kemudian variabel kontrolnya adalah kemampuan berpikir kritis. Nah, di sini sebelum saya menyampaikan uji ANACOVA 1 jalur, izin saya menyampaikan konsep dasar dari uji ANACOVA itu sendiri. Uji ANACOVA merupakan uji statistik yang di dalamnya menggabungkan uji beda rata dan regresi. Kemudian uji ANACOVA ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh perlakuan terhadap suatu variabel dengan mengontrol variabel lainnya yang berskala data kuantitatif. Nah, variabel yang digunakan dalam uji ANACOVA ini ada 3 yang tadi sudah saya sebutkan, yaitu variabel independen atau variabel bebas, kemudian variabel dependen atau variabel terikat, dan variabel kontrol atau variabel kovarian. Nah, untuk skala data yang digunakan untuk uji ANACOVA itu ada 2. Yang pertama adalah data kuantitatif yang berasal dari data variabel dependen dan variabel kontrolnya. Kemudian data kualitatif yang berasal dari variabel independennya. Oke, tadi sudah kita siapkan data kuantitatif dari variabel dependen dan dari variabel kontrolnya, seperti yang terlihat di layar ya. Oke, karena yang di layar sudah jelas di situ untuk kategori Y itu untuk kita simbolkan dari numerasi matematikanya, kemudian X merupakan untuk kategori kemampuan berpikir kritis, kemudian untuk A ini untuk kategori model pembelajaran, di mana untuk 1 itu merupakan kategori dari model pembelajaran problem based learning, kemudian untuk
2 itu untuk mewakili kategori model pembelajaran konvensional. Untuk datanya sudah kita siapkan di layar, yang bisa Bapak Ibu lihat. Itu saya menggunakan data Excel nih, menggunakan data Excel. Oke, kita masuk ke SPSS. Saya buka dulu SPSS-nya. Izin agak lama sedikit karena masih loading di laptop saya. Masih belum jalan Bapak Ibu. Oke, sudah muncul untuk aplikasi SPSS. Saya menggunakan aplikasi SPSS versi 26. Oke, sudah muncul. Akan saya share screen-kan dulu. Tadi kita sudah mempersiapkan data melalui data Excel dari data variabel independen, variabel dependennya maupun dari variabel kontrol. Adapun tadi yang sudah terlihat di layar tadi untuk data kuantitatifnya kita ambil dari data dependennya dan dari data variabel kontrolnya. Oke, tadi sudah kita tampilkan untuk data di Excel yang berisi tentang data kuantitatif dari variabel dependen dan variabel kontrolnya. Sekarang kita masuk ke SPSS, kita masuk ke variabel view. Kita tadi sepakati Y untuk mewakili numerasi matematika. Untuk tipenya numerasi ya. Kemudian biar nanti tidak ada desimal atau angka di belakang koma, kita nolkan saja. Kemudian untuk labelnya kita masukkan numerasi. Kemudian center, measure kita pakai skala. Kemudian untuk yang variabel kontrolnya kita pakai X. Karena tadi kita di penelitian itu ingin melihat apakah ada pengaruh model pembelajaran problem based learning terhadap numerasi matematika siswa kelas 5 setelah mengontrol kemampuan berpikir kritisnya. Berarti untuk X kita labelkan untuk berpikir kritis. Kemampuan berpikir kritis. Oke. Tetap skala. Kemudian kita pakai A itu untuk model pembelajarannya. Kita nolkan saja untuk desimalnya biar tidak ada angka di belakang koma. Di sini model pembelajaran. Karena tadi ada kita ingin membandingkan bagaimana untuk murid yang kita fasilitasi dengan model pembelajaran berdiferensiasi terhadap numerasi matematikanya setelah mengontrol berpikir kritis, dan bagaimana untuk kelompok murid yang kita terapkan model pembelajaran konvensional terhadap numerasi setelah kita mengontrol kemampuan berpikir kritis. Untuk yang pertama tadi problem based learning untuk model pembelajarannya. Kita add untuk kategori keduanya tadi adalah pembelajaran konvensional.
Kita add, kalau sudah semua variannya kita masukkan. Kita ini ya, center. Kemudian untuk measure-nya kita pakai nominal. Setelah itu kita ambil data dari data Excel, dari data kuantitatif, dari data dependen dan kovariannya ya. Kita copy dari Excel yang sudah kita punya. Kemudian kita masukkan ke data view. Untuk memasukkan data jangan sampai kebalik atau salah ya, karena ini akan mempengaruhi hasilnya. Karena tadi Y itu untuk numerasi, kita masukkan untuk data numerasinya. Kemudian untuk E itu untuk kemampuan berpikir kritisnya kita masukkan. Oke, setelah terlihat kita masukkan untuk data dari kuantitatif baik numerasi maupun dari kemampuan berpikir kritisnya kita masukkan. Kita lanjut ke cek untuk ini ya, distribusi normalitasnya. Apakah data ini memenuhi distribusi normalitas? Kita cek, analyze, kemudian deskripsi, statistik, kemudian kita pilih explore, kemudian kita masukkan. Untuk numerasi itu di dependent karena dia merupakan variabel terikat. Begitu pula kemampuan berpikirnya. Kemudian model pembelajaran itu ke factor list. Kemudian kita option, maaf bukan option, plot nggih. Kita ulangi plots. Kemudian kita masuk ke plot. Kita klik untuk normality plot. Continue, klik OK. Setelah itu akan muncul dari analisis data ini ya, normalitasnya. Oke, belum terlihat, akan saya share screen dari hasil data ini ya, normalitasnya apakah ini sudah terlihatkah? Oke. Nah, Bapak Ibu, sekarang tolong diperhatikan di sini kita bisa melihat deskripsinya nggih. Untuk numerasi dari kelompok siswa yang diterapkan problem based learning rata-ratanya itu 84,20 Bapak Ibu. Kemudian untuk numerasi pada pembelajaran konvensional itu rata-ratanya untuk yang diperoleh siswanya adalah 68,80. Kemudian untuk kemampuan berpikir di kelompok siswa yang diterapkan model problem based learning-nya itu untuk rata-ratanya itu sini terlihat 131,35. Kemudian untuk yang pembelajaran konvensionalnya untuk rata-ratanya 115,80. Nah, untuk hasil dari tes normality-nya coba diperhatikan. Di sini untuk hasil tesnya semuanya sudah ini ya, sudah memenuhi distribusi normalitasnya. Kenapa? Karena nilai signifikannya baik data numerasi maupun data kemampuan berpikirnya dari model pembelajaran problem based learning maupun model pembelajaran konvensional semua sudah di atas 0,05. Berarti ini disimpulkan data tersebut memiliki distribusi normalitas. Sehingga kita bisa melanjutkan untuk ke uji ANACOVA-nya. Oke, sekarang kita masuk ke uji ANACOVA-nya. Untuk uji ANACOVA, sebelum kita ini ya,
kita melihat hasil dari uji ANACOVA-nya, kita masuk dulu ke uji homogenitas. Kita masuk ke analyze, kemudian ke general linear model, kemudian karena kita akan menguji ANACOVA, kita pakai univariatnya, kemudian masukkan untuk numerasinya ke data dependent variable. Kemudian kemampuan berpikirnya itu kita masukkan ke data covariatnya sebagai data variabel kontrolnya. Kemudian model pembelajarannya kita masukkan ke Fick faktor. Kemudian kita lanjut ke option. Di sini kita akan melihat deskriptif dari statistik, kita klik. Dan untuk tes homogenitasnya, kita klik. Sekarang lanjut, kita lanjutkan. Continue, oke. Kita lihat untuk hasil dari tes homogenitas ya. Dari tes homogenitas sudah terlihatkah di layar? Oke. Nah, Bapak Ibu, dari layar, dari hasil tes homogenitasnya kita bisa melihat dari hasil dari Levin Test of Equality of Error Variant. Berarti di sini kita lihat dulu nilai signifikasinya. Jika nilai signifikasinya itu di atas 0,05, berarti data tersebut memiliki data homogen ya. Kita cek. Ternyata nilai dari signifikasinya itu di atas 0,05, berarti dipastikan untuk data tersebut adalah bersifat homogen ya, karena nilai signifikasinya 0,910. Sekarang kita lihat untuk hasil dari uji MANOVA-nya Bapak Ibu. Untuk uji MANOVA-nya kita lihat di sini di test of between subject effect. Nah, dari sini tadi kita melihat apabila dari hasil uji ANACOVA satu jalurnya itu nilainya di bawah 0,05, berarti untuk kegiatan analisis uji datanya itu menunjukkan perbedaan ya, terjadi perbedaan antara penerapan model problem based learning dan model konvensional terhadap peningkatan numerasi matematika setelah mengontrol kemampuan berpikir kritisnya. Jika dilihat ini dari X itu tadi adalah dari ini ya Bapak Ibu ya, yang menunjukkan dari kemampuan berpikir kritisnya. Berarti di sini kemampuan berpikir kritis itu ternyata bisa memberikan perbedaan terhadap hasil kelompok siswa yang diterapkan terhadap numerasinya. Berarti di sini sudah disimpulkan untuk kemampuan berpikir kritis murid itu mempengaruhi terhadap peningkatan numerasi matematika siswa kelas 5. Karena apa? Karena dari hasil uji ANACOVA satu jalur nilai signifikasinya 0,00. Ini berarti di bawah 0,05. Sehingga disimpulkan untuk kemampuan berpikir kritis siswa itu mempengaruhi peningkatan numerasi matematika siswa kelas 5 sekolah dasar. Kemudian dari model pembelajaran yang diterapkan, ternyata dari hasil ANACOVA satu jalur yang kita lakukan, ternyata ada perbedaan kelompok siswa yang diterapkan model problem based learning dengan kelompok siswa yang diterapkan
model konvensional. Ternyata ada pengaruhnya terhadap peningkatan numerasi matematika siswa kelas 5. Berarti disimpulkan kegiatan pembelajaran problem based learning itu efektif untuk meningkatkan numerasi matematika siswa kelas 5. Nah, demikian untuk yang analisis ANAFA satu jalur. Sekarang akan saya lanjutkan untuk ANAFA 2 jalur. Untuk itu saya izin untuk menyimpan dulu untuk data SPSS saya terkait uji ANAFA satu jalur. ANAKOFA ya, ANAKOFA satu jalur. Saya simpan dulu untuk data uji ANAKOFA saya yang satu jalur. Biar ini tersimpan. Oke, selanjutnya akan saya buka lagi aplikasi SPSS saya. Sudah muncul. Kemudian kita lanjutkan lagi, izin share screen dulu. Seperti tadi yang ANAKOFA satu jalur, untuk yang untuk yang data ANAKOFA 2 jalur juga sudah saya siapkan. Di Excel ya Bapak Ibu. Di Excel ini sudah terlihat sekali untuk datanya. Sudah saya siapkan di sini. Saya akan menguji hasil penelitian saya yang berjudul pengaruh model problem based learning dan prestasi belajar terhadap numerasi matematika siswa kelas 5 sekolah dasar setelah mengontrol kemampuan berpikir kritis. Di sini saya ingin mengecek apakah terdapat pengaruh model pembelajaran dan prestasi belajar terhadap numerasi matematika kelas 5 setelah saya mengontrol kemampuan berpikir kritisnya. Di sini saya sudah menyiapkan data. Data tadi sudah saya sampaikan. Untuk yang Y itu yang mewakili numerasi matematika. Kemudian untuk X itu mewakili dari kategori kemampuan berpikir kritis yang merupakan variabel kontrolnya. Kemudian untuk yang A itu mewakili model pembelajaran, di mana di sini adalah model pembelajaran problem based learning diberikan kode 1, kemudian untuk pembelajaran konvensional saya berikan kode 2. Begitu pula dengan B itu mewakili kategori prestasi belajar, untuk yang 1 itu mewakili prestasi belajar tinggi, untuk yang 2 mewakili prestasi belajar rendah. Nah, untuk data sudah saya siapkan di Excel. Sekarang saya akan masuk ke data SPSS. Nah, data SPSS ini perlu kita kita buka dulu. Izin stop screen dulu. Saya buka dulu untuk SPSS-nya. Seperti tadi kita masuk ke variabel view. Kita sesuaikan dengan data yang kita siapkan ya Bapak Ibu. Y untuk numerasi, kemudian X untuk kemampuan berpikir kritis. Kita kasih nama Y untuk numerasi biar gampang. Desimalnya kita nolkan saja. Labelnya adalah numerasi. Untuk measure-nya skala, kemudian X-nya itu adalah untuk variabel kontrolnya, kemampuan berpikir kritis. Kemudian untuk A-nya
itu tadi kita sepakati model pembelajaran. Model pembelajaran karena ada 2 variabelnya, kita masukkan di values. Variabel 1 untuk project based learning, problem based learning. Kita add dulu biar masuk dia. Untuk yang kedua itu adalah pembelajaran konvensional. Kita add, baru kita oke. Kemudian untuk yang B, itu tadi yang B itu adalah prestasi belajar. Prestasi belajar, karena ada 2 tadi, prestasi belajar tinggi nomor 1. Kita add sama dengan proses yang memasukkan model pembelajaran. Kemudian yang kedua, prestasi belajar rendah. Kita add. Oke. Sudah, kita center semua aja. Kemudian untuk ininya nominal, untuk yang variabel bebasnya nominal ya. Kemudian kita ambil data dari tadi, data yang ada di Excel. Data kuantitatif yang berasal dari data dependen dan dari data kontrol. Kita copy, kita masukkan ke data view. Dalam masukkan data jangan sampai salah karena akan mempengaruhi hasilnya. Oke, sudah masuk. Kalau sudah masuk, kita pertama kali yang kita lakukan itu kita melakukan uji normalitas dengan mengeklik analyze, kemudian descriptive statistik, kemudian kita klik explore, kita masukkan untuk numerasi itu di dependent list, kemampuan berpikir kritis juga di dependent list, faktor list itu di model pembelajaran kita masukkan ke faktor list, begitu pula dengan prestasi belajar. Kemudian kita klik plot, kita klik normality plot with test, continue, oke. Berarti ini belum muncul yang ada di layar ya. Sambil saya stop screen dulu, saya munculkan dulu untuk hasilnya. Nah, nih Bapak Ibu diperhatikan, mari kita perhatikan. Di sini untuk numerasi dari model pembelajaran based learning, problem based learning itu memiliki rata-rata untuk siswa yang diterapkan model problem based learning itu 78,50. Kemudian untuk model pembelajaran konvensional untuk kelompok siswanya rata-ratanya 72,25. Berarti untuk ininya ada perbedaan nggih. Untuk numerasinya ada perbedaan antara penerapan model problem based learning dengan pembelajaran konvensional. Ternyata dari hasil numerasinya untuk model pembelajaran problem based learning itu memiliki ini ya, tingkat numerasi yang lebih tinggi dibanding pembelajaran konvensional. Kemudian untuk kemampuan berpikir pada problem based learning itu rata-rata kelompok siswanya itu 132,82, kemudian pembelajaran konvensional untuk kelompok siswanya memiliki rata-rata 130,38. Ya.
Kemudian untuk hasil dari tes normality-nya, mari diperhatikan bersama-sama di situ. Coba saya klik dulu untuk hasil tes normality-nya, baik data numerasi maupun kemampuan berpikir kritisnya, ternyata semuanya itu di atas 0,05. Berarti disimpulkan data numerasi dan data kemampuan berpikir kritisnya ini sudah memenuhi distribusi normalitas karena nilainya sudah di atas 0,05. Untuk itu, karena nilainya sudah memenuhi distribusi normalitas, maka kita bisa melanjutkan ke tes uji ANACOVA 2 jalur. Ya, oke. Kita klik analyze, kemudian kita klik general linear modal, kemudian kita klik ke univariat. Coba dilihat, sudah terlihat ya oke. Kalau sudah numerasi, kita masukkan ke kolom dependent variable. Kemampuan berpikir kritis kita masukkan ke covariat, ke kolom covariat. Model pembelajaran ke Fig Factor, begitu pula prestasi belajar. Nah, Bapak Ibu sudah terlihat seperti ini. Kita masuk ke option, karena sebelum kita melakukan uji ANOVA 2 jalur, kita perlu mengetahui data tersebut homogenitas atau tidak. Kita klik untuk deskriptifnya, statistik, kemudian homogenitas, kemudian continue, kemudian OK. Sekarang sudah muncul. Nah, Bapak Ibu, untuk hasil tes homogenitas ternyata dari hasil nilai signifikasinya itu 0,666. Berarti ini disimpulkan datanya bersifat homogenitas, Bapak Ibu. Nggih, karena nilainya di atas 0,05. Sekarang kita lihat untuk hasil uji ANACOVA 2 jalurnya. Nah, dari uji ANACOVA 2 jalurnya, mari kita simak bersama-sama. Ternyata di sini dari hasilnya ada terlihat Bapak Ibu, kemampuan berpikir kritis dari siswa yang tadi diterapkan model pembelajaran problem-based learning maupun konvensional ternyata tidak memberikan pengaruh terhadap peningkatan numerasi matematika kelas 5 karena nilainya itu 0,50, berarti di atas 0,05. Berarti ini menunjukkan bahwa kemampuan berdaya nalar kritis murid itu tidak berpengaruh terhadap peningkatan numerasi matematika siswa kelas 5 sekolah dasar. Nah, kemudian kita lihat di sini untuk penerapan model pembelajaran. Ternyata penerapan model pembelajaran yang berbeda itu memberikan kontribusi terhadap peningkatan numerasi belajar dari siswa kelas 5. Karena tadi terlihat dari hasilnya untuk penerapan model problem based learning itu ternyata lebih efektif dibanding model pembelajaran konvensional karena terjadi perbedaan di sini. Kemudian terjadi perbedaan signifikan karena ditunjukkan dari nilai signifikasinya itu di bawah 0,05. Begitu pula untuk ini prestasi belajarnya. Ternyata perbedaan prestasi belajar itu juga mempengaruhi terhadap peningkatan numerasi belajar siswa kelas 5. Ini ditunjukkan dari nilai signifikasinya itu di bawah 0,05. Di sini nilainya adalah 0,000. Kemudian untuk interaksi dari model pembelajaran dan prestasi belajar ternyata tidak mempengaruhi, tidak ada interaksinya di sini. Tidak ada interaksinya karena apa? Karena ini ya,
karena nilainya di atas 0,05. Nah, demikian untuk hasil uji Anakopa 2 jalur. Saya akan melanjutkan ke uji Manova 1 jalur. Izin stop screen dulu. Saya akan menyimpan dulu untuk data dari hasil uji Anakova 2 jalur. Saya ini dulu biar semuanya tersimpan untuk hasil uji Anakova 2 jalur. Untuk selanjutnya akan saya lanjutkan untuk uji Manova 1 jalur. Sambil menunggu SPSS saya karena masih loading Bapak Ibu. Ini masih loading, saya akan izin share screen dulu untuk menunjukkan data dari hasil penelitian judul yang sudah saya buat. Sudah terlihatkah di sini di layar belum ya? Oke. Oke. Nih. Nah, di uji Manova 1 jalur, di sini saya ingin mengetahui apakah ada pengaruh model project based learning terhadap numerasi matematika dan hasil belajar matematika siswa kelas 5 sekolah dasar. Nah, di sini dilihat dari judulnya itu terdapat 2 variabel, yaitu variabel bebasnya yaitu model pembelajaran, kemudian variabel terikatnya atau variabel dependennya itu ada 2 yaitu numerasi matematika dan hasil belajar siswa kelas 5. Nah, Bapak Ibu sebelum saya membahas tentang uji Manova 1 jalur, saya akan menyampaikan dulu untuk konsep dasar dari uji Manova itu sendiri. Uji Manova disebut juga dengan multivariate analysis of variant. Kemudian uji Manova ini tujuannya untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel yang berskala kuantitatif secara simultan atau bersama-sama. Kemudian uji Manova ini merupakan pengembangan dari uji Anakopa 1 jalur. Namun ada perbedaannya Bapak Ibu, kalau ANAVA 1 jalur itu menggunakan 1 variabel dependent, sedangkan pada uji Manova ini minimal menggunakan 2 variabel dependent. Kemudian uji Manova ini termasuk bagian dari statistik parametrik, di mana asumsi normalitas harus dipenuhi. Jadinya sebelum kita melakukan uji Manova, kita perlu melakukan tes normalitas. Nah, data ini sudah saya siapkan Bapak Ibu, nggih, sudah saya siapkan terkait tentang data yang sudah saya dapatkan dari judul penelitian saya, pengaruh model project based learning terhadap numerasi matematika dan hasil belajar siswa kelas 5 SD. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita akan melakukan ini ya, uji SPSS. Kita masukkan sesuai dengan data yang ada di Excel tadi ya Bapak Ibu nih. Sesuai dengan data yang di Excel berarti model pembelajarannya dulu, kemudian numerasi dan hasil belajar. Berarti A dulu sebagai simbol dari model pembelajaran. Labelnya kita kasih model pembelajaran. Karena ada 2 tadi,
Yang pertama adalah problem based learning. Kemudian yang kedua adalah pembelajaran konvensional. Oke, apakah sudah terlihat di layar? Coba saya cek. Belum terlihat ya? Oke, saya cek dulu ininya. Oke. Nih, berarti sudah terlihatkah di layar? Oke, berarti sudah terlihat nggih untuk saya masukkan data dulu di variable view-nya karena sudah ada 2. Kemudian kita masukkan, saya lihat kembali untuk yang kedua adalah numerasi ya. Y1-nya adalah numerasi. Y1-nya numerasi. Numerasi. Kita pakai untuk ininya nominal ya, untuk model pembelajaran, sedangkan numerasinya skala. Kemudian untuk numerasi, kemudian Y2-nya, tadi kita cek dulu hasil belajar. Skala, oke. Sekarang kita masukkan data yang dari Excel yang sudah kita siapkan ke ini punya Manova. Oke, sampunan salah niki nggih. Ya, oke. Lanjut. Oh, berarti untuk variabelnya biar enggak ada 2 angka di belakang koma kita nolkan saja. Oke. Sudah terlihatkah? Oke. Lanjut, kita akan melakukan analisis data normalitas. Kita klik deskriptif, statistik, kemudian kita masuk ke explore. Kita masuk untuk numerasinya itu di dependent, hasil belajar juga di dependent, model pembelajaran di factor list. Kemudian kita klik ke plot, kita klik normality, sudah terlihat belum di layar? Saya cek dulu, oke, sudah. Kemudian continue, oke. Sambil kita cek Bapak Ibu, ini saya ubah dulu untuk ininya, tampilannya biar kita bisa melihat sama-sama apakah data tersebut itu sudah memenuhi data distribusi normalitas. Sekarang sambil kita melihat deskripsinya, ternyata untuk numerasinya, siswa yang diterapkan model pembelajaran problem based learning ini rata-ratanya itu 81,75. Kemudian untuk siswa yang diterapkan pembelajaran konvensional untuk rata-ratanya 58,50. Berarti ini ada perbedaan signifikan ya Bapak Ibu ya. Untuk hasil belajarnya untuk penerapan kepada kelompok siswa menggunakan problem based learning untuk rata-ratanya 84,15, sedangkan pembelajaran konvensional itu rata-ratanya untuk siswanya 60,25. Nah, untuk hasil tes normality, ternyata dari hasil tes normality baik data numerasi dan hasil belajar pada model pembelajaran
problem based learning maupun konvensional, ternyata nilai signifikasinya semuanya di atas 0,05. Berarti disimpulkan untuk data, numerasi, dan hasil belajar dari kedua model pembelajaran tersebut itu memenuhi distribusi normalitas, sehingga kita dapat melanjutkan untuk melakukan uji MANOVA-nya. Oke, sudah terlihat ya Bapak Ibu. Kemudian uji MANOVA-nya kita masuk ke analyze, kemudian ke general linear model, kemudian kita ke multivariat. Sudah terlihat belum? Oke. Kemudian kita masukkan untuk model pembelajaran ke fixed factor, numerasinya itu ke dependent variable, hasil belajar juga sama. Kemudian kita kita klik option karena kita akan melakukan tes homogenitas. Oke, deskripsi kita klik, homogenitas kita klik, continue, kemudian oke. Kita lihat Bapak Ibu di layar, sudah terlihatkah? Ketika kita melihat box text of actuality of covariant matrix, berarti matriknya ini sudah memenuhi ya Bapak Ibu, karena matrik covariannya itu sudah memenuhi, karena untuk nilai signifikasinya itu sudah di atas 0,05, berarti sudah memenuhi. Kemudian kita cek untuk homogenitas, untuk multivariat tesnya juga sudah memenuhi, bahwasanya ini terdapat perbedaan antara penerapan model problem based learning dengan model konvensional. Berarti di sini terlihat dengan jelas ya, nilai signifikasinya itu di bawah 0,05, berarti terjadi perbedaan peningkatan hasil belajar dan numerasi siswa ketika diterapkan model yang berbeda. Di sini terjadi ini pengaruh terhadap perbedaannya penerapan model problem based learning dengan kelompok siswa yang diterapkan dengan model konvensional. Kemudian untuk hasil tesnya, untuk hasil tes homogenitasnya ternyata semuanya sudah ini ya, homogen ya, karena semuanya sudah di atas 0,05, berarti disimpulkan untuk data tersebut adalah memenuhi kriteria homogenitas. Sekarang kita lihat untuk ininya, hasilnya, hasil dari untuk homogenitas, baik data numerasi dan data hasil belajarnya semua memenuhi kriteria homogenitas karena semuanya di atas 0,05 untuk nilai signifikasinya. Kemudian untuk hasil dari uji MANOVA-nya, dari uji MANOVA 1 jalurnya, mari kita simak bersama-sama Bapak Ibu. Di sini ternyata penerapan model pembelajaran yang berbeda itu ternyata juga berpengaruh terhadap peningkatan hasil belajar dan numerasi siswa kelas 5. Ini dibuktikan bahwa nilai signifikasinya itu di bawah 0,05. Berarti disimpulkan model pembelajaran problem based learning itu efektif untuk meningkatkan hasil belajar dan numerasi siswa kelas 5. Kemudian di sini tadi sudah dijelaskan bahwasanya untuk kelompok siswa yang diterapkan model pembelajaran problem based learning itu memiliki numerasi dan hasil belajar yang lebih tinggi dibanding kelompok siswa yang diterapkan model pembelajaran konvensional. Nah, demikian untuk hasil dari MANOVA 1 jalur. Untuk selanjutnya akan saya paparkan untuk
uji dari MANOVA 2 jalur. Sebelum saya memaparkan uji MANOVA 2 jalur, izin saya menyimpan dulu untuk hasil dari uji MANOVA 1 jalur. Saya save dulu. Oke. Bapak Ibu, terkait dengan uji MANOVA 2 jalur juga sudah saya siapkan ya, untuk apa istilahnya, datanya di Excel. Bisa kita lihat bersama sambil saya membuka aplikasi SPSS versi 26. Sudah terlihatkah di layar? Oke. Bapak Ibu, di sini saya akan menguji hasil penelitian saya yang berjudul pengaruh model project based learning dan jenis asesmen terhadap keterampilan bernalar kritis dan hasil belajar IPA siswa kelas 5 sekolah dasar. Di sini nanti dengan menggunakan uji MANOVA 2 jalur, saya akan membuktikan apakah benar untuk model project based learning dan jenis asesmen ini akan berpengaruh terhadap keterampilan bernalar kritis dan hasil belajar IPA siswa kelas 5 sekolah dasar. Nah, untuk datanya sudah saya siapkan ya Bapak Ibu ya. Untuk keterampilan bernalar kritisnya saya simbolkan dengan Y1, untuk hasil belajar Y2, kemudian untuk A itu untuk simbol dari model pembelajaran, untuk kategori 1 untuk mewakili model pembelajaran project based learning, untuk 2 itu mewakili kategori model pembelajaran konvensional. Kemudian B itu untuk kategori asesmen. 1 untuk asesmen proyek, 2 untuk asesmen produk. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya akan melakukan share untuk aplikasi SPSS-nya. Sudah terlihatkah? Masih ini ya, mutar ya. Oke, kalau sudah terlihat kita masukkan dulu variabelnya. Variabel kita sesuaikan dengan data yang di Excel ya Bapak Ibu ya. Pertama kali berarti Y1 untuk keterampilan bernalar kritisnya. Y1 untuk keterampilan bernalar kritis. Kemudian Y1 kita kasih Y1 ya. Oke, ya enggak apa-apa. Karena sudah terlanjur berarti Y2 itu tadi untuk hasil belajar. A itu untuk model pembelajaran. Karena untuk model pembelajaran ada 2, maka di values kita masukkan 2 kategori. Yang pertama tadi adalah project based learning. Kita add dulu di values-nya. Kemudian untuk 2-nya kita ini dulu masukkan pembelajaran konvensional. Kita add karena semua kategori sudah kita masukkan. Oke. Lanjut untuk yang B tadi itu untuk assessment. Assessment juga ada 2, maka untuk values juga kita masukkan. Untuk assessment yang pertama adalah assessment project. Kita add sama. Kemudian yang kedua adalah assessment produk. Kita add. Oke. Untuk biar tidak desimal, maka untuk
Desimalnya kita nolkan saja ya Bapak Ibu. Nggih. Kita nolkan. Oke, kemudian untuk yang variabel dependennya kita pakai skala. Kemudian untuk variabel bebasnya kita pakai nominal untuk measure-nya. Oke, kita masukkan data yang dari Excel. Bapak Ibu, dari Excel kita masukkan data untuk variabel dependennya sama variabel independennya kita masukkan dulu. Di data view-nya. Oke. Dah, masuk. Oke, tadi sudah ini ya, kita ulangi lagi untuk Y itu untuk keterampilan bernalar kritis, Y2 itu untuk hasil belajar, A model pembelajaran, B assessment. Bapak Ibu, karena salah satu syarat untuk uji MANOVA 2 jalur ini perlu mengetahui data tersebut itu memenuhi distribusi normalitas, maka kita akan melakukan uji tes normalitasnya dengan mengeklik analyze. Sudah terlihat belum ini di layar? Analyze, kemudian masuk ke deskriptif statistik, masuk ke explore, kemudian silakan dimasukkan untuk keterampilan bernalar kritis ke dependent list, hasil belajar juga di dependent list, model pembelajaran di factor list, assessment di factor list, kemudian kita klik plot. Kita klik normality plot with test, continue, klik OK. Kita lihat Bapak Ibu apakah data tersebut itu memenuhi distribusi normalitas. Nah, sudah terlihat Bapak Ibu? Belum terlihat ya. Ini saya sudah, ini coba saya stop screen dulu. Kita lihat dulu. Sudah terlihatkah? Oke. Nah, Bapak Ibu, dari data tadi kita melihat deskripsinya ya. Untuk keterampilan bernalar kritis pada model project based learning yang kita terapkan pada murid itu rata-rata yang diperoleh siswanya ada 78,43. Kemudian untuk pembelajaran konvensionalnya untuk rata-rata yang diperoleh oleh kelompok siswanya ada 72,63. Jadinya di sini terlihat jelas ya untuk kelompok siswa yang mendapatkan penerapan model project based learning ini memiliki keterampilan bernalar kritis lebih tinggi dibanding pembelajaran konvensional. Kemudian kita lihat lagi untuk yang berikutnya, untuk hasil belajar. Untuk hasil belajar, untuk kelompok siswa yang diterapkan project based learning untuk rata-ratanya itu ada 78,45. Kemudian untuk kelompok siswa yang diterapkan pembelajaran konvensional hasil belajarnya 72,38. Berarti ini membuktikan hasil belajar yang diperoleh oleh kelompok siswa yang diterapkan project based learning itu lebih tinggi dibanding kelompok siswa yang diterapkan proses pembelajaran konvensional. Kemudian kita cek untuk ininya ya. Tes normality-nya. Untuk tes normality-nya ternyata untuk data dari keterampilan bernalar kritis dan hasil belajar semuanya itu nilai signifikasinya di atas 0,05. Berarti data tersebut
disimpulkan memiliki distribusi normalitas, sehingga data tersebut dapat kita gunakan untuk lanjut ke uji MANOVA 2 jalur. Nggih. Ya, kita lanjutkan ke uji MANOVA 2 jalur. Kita klik analyze, coba saya lihat sudah terlihat. Oke, sudah terlihat ya. Klik analyze, kemudian klik general linear model, kemudian klik multivariat. Kemudian seperti tadi untuk keterampilan bernalar kritis kita masukkan ke dependent variable, hasil belajar kita masukkan ke dependent variable, kemudian model pembelajaran kita masuk ke fig factor, assessment juga ke fig factor. Kemudian kita klik plot, bukan plot, option. Kita akan ini ya, melihat deskriptif statistiknya sama tes homogenitas. Klik continue, klik homogenitas tes, continue, oke. Kita lihat untuk hasilnya Bapak Ibu. Sudah terlihatkah di layar? Oke. Nah, Bapak Ibu terlihat di sini, coba dilihat jelas. Oke, terlihat di sini untuk datanya homogenitas untuk keterampilan bernalar kritis itu semua nilai signifikasinya itu di atas 0,05, berarti untuk data dari keterampilan bernalar kritisnya itu memenuhi data homogenitasnya. Kemudian untuk hasil belajarnya ini juga sama ya Bapak Ibu ya. Ini semuanya juga di atas 0,05, di atas 0,05, sehingga apa itu namanya? Sehingga untuk data tersebut memenuhi kriteria dari homogenitas, sehingga data dari keterampilan bernalar kritis sama hasil belajar itu ternyata semuanya itu bersifat homogenitas. Lanjut kita akan mengecek dari hasil uji MANOVA 2 jalur ya Bapak Ibu. Nggih. Mari kita perhatikan di sini dari uji MANOVA 2 jalur, ternyata di sini terlihat Bapak Ibu untuk ada perbedaan. Ternyata penerapan model pembelajaran dan asesmen terhadap hasil belajar dan numerasi dari siswa kelas 5 sekolah dasar. Di sini terlihat jelas untuk nilai signifikasinya dari penerapan model pembelajarannya itu 000, berarti itu di bawah 0,05. Sehingga di sini terdapat perbedaan antara penerapan model project based learning dengan penerapan model konvensional terhadap hasil belajar dan numerasi siswa kelas 5. Tadi terlihat bahwasanya di sini sudah jelas bahwasanya pembelajaran project based learning itu efektif untuk meningkatkan hasil belajar dan numerasi siswa kelas 5 sekolah dasar. Kemudian untuk penerapan asesmennya, ternyata juga nilai signifikasinya 0,00, sehingga di sini di bawah 0,05. Disimpulkan bahwa penerapan asesmen project itu efektif untuk meningkatkan hasil belajar dan numerasi siswa kelas 5 sekolah dasar. Kemudian juga ada interaksi antara model pembelajaran dan asesmen untuk meningkatkan hasil belajar dan numerasi siswa kelas 5 sekolah dasar. Nah, demikian Bapak Ibu hasil pemaparan saya terkait uji ANOVA
Anakova 1 jalur, Anakova 2 jalur, Manova 1 jalur, dan Manova 2 jalur. Demikian untuk presentasi saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Untuk itu saya tutup presentasi pada saat ini dengan mengucapkan Panganjali umat. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih, mohon bimbingannya kepada Bapak Dr. Iwayan Widiana, SPD MPD. Terima kasih.